semuanya, balik lagi di Geeksai Channel. Oke. Kali ini kita mau bahas salah satu, langsung aja lah. Jadi kenapa kita bahas ini? Karena sebelumnya kita kan diskusi lagi, kira-kira kita mau bahas apa sih ke depannya. Iya. Muncullah film ini karena cukup ramai di sosial media ya, Gia. Bisa dibilang mungkin sebenarnya pas kita diskusi belum rame ya. Cuman pas kita sekarang lagi mengambil tag videonya ini, pas lagi rame-ramenya. Nah, itu kita mau bahas film keluaran dari Beautiful Pictures, itu judulnya Selesai. Karya dari Tompi atau Dr. Tompi, Dr. ya. Tompi, ya. Dengan penulis skenario Imam Darto. Darto, ya semuanya tahu Darto. Tahu ya. Nah, sebenarnya kita ya itu, gua udah sempat film ini gua tawarkan ke Gigi untuk udah kita akan coba bahas gitu. Dan akhirnya menontonlah kita ya, Gia. Menonton lah. Di rumah masing-masing. Iya, nonton di streaming platform secara resmi. Bioskop online original. Ya, dukung karya anak-anak bangsa. Oke. Ya. Nah, muncullah reaksi-reaksi. Ya kalau per hari ini reaksi di sosial media, Twitter cukup ramai ya. Ya. Dengan berbagai macam isunya lah. Cuman kita akan bahas dulu dari sudut pandang sinematografi lagi ya. Ya, khususnya karena kita kan pernah juga ngebahas film dari bioskop online original sebelum ini, itu yang Story of Kale. Ya, siapa tahu ada yang masih belum nonton dan mau nonton bisa dilihat bahasannya. Nah, seperti itu kita bahas dari plotnya dulu lah. Oke, secara umum ini kalau yang belum nonton kayak spoiler hajar aja lagi. Sebenarnya ini boleh dibilang adalah nanti kita mepet-mepet spoiler lah ya. Iya, karena kita ini review. Kita pengen menjelaskan seperti apa sih pengalaman menonton film ini ya. Ya, jadi disclaimer-nya itu ya. Jadi hati-hati banyak ranjau spoiler. Nah, kita akan jelaskan dulu plotnya secara umum. Nah, ya Gia. Sebenarnya kalau tipikal film dibuat di masa di garis bawah tipikal pandemi kayak gini, case-nya sedikit ya. Case-nya sedikit, tempatnya terbatas itu. Dan lagi bedanya kalau ini sekarang settingannya masalah rumah tangga. Ya. Jadi biasa sih hubungan suami istri pasutri gitu, yang udah mulai agak-agak merenggang lah di sini, dan disinyalir terjadi perselingkuhan. Nah. Ada Will, wanita idaman Will. Ya, di sini masalahnya yang bikin kita excited awalnya itu tidak bisa dipungkiri kami laki-laki normal ya. Lainnya itu mata dulu ya, mata dulu ya. Iya. Jadi lihat dulu itu karena di sini case-nya itu Ariel Tatum sama Anya Geraldine. Dan aku sukanya ngebonding mereka berdua itu si laki-lakinya Gading Martin gitu kan. Nah, di sini dari awalnya itu langsung wah seru nih, tentang apa nih kan gitu kan. Khususnya kan kita tahu apa pamornya Ariel Tatum dan Anya kan di sosial medianya, di public figure-nya kan dia kayak gimana. Jadi bisa dibilang ada promosi tambahan lah gitu. Mereka sudah punya daya tarik lah. Nah, di sini Tompi lagi-lagi kembali berkolaborasi dengan Imam Darto setelah Pretty Boys. Ya. Coba kalau teman-teman belum nonton gitu kan ya. Nah, itu sekarang mencoba bikin film, bisa dibilang ya tipikal di film streaming gitu ya. Budgetnya ya cukup lah ya. Kondisi situasinya lagi kayak gini kan ya. Tapi bisa dibilang pemerannya juga nggak asal gitu kan. Kalau tadi kita nyebut 3 utamanya, banyak loh pemeran mendukungnya yang kayak Tinggal Panggabean, terus Marini aktris legendaris, jadi ibunya si Gading, sama ada satu adiknya si Gading itu kan ya. Pokoknya siapa sih namanya? Udahlah. Pokoknya kita gitu kan. Nggak terlalu banyak. Sama ada supir si Mas Bambang, perankan oleh si Imam Darto. Memang narsis banget. Nah, di sini ceritanya ya biasa kehidupan, ada wanita idaman lain, tapi wanita idaman lainnya disimpan di apartemen. Ceritanya pas lagi Jakarta di lockdown. Tiba-tiba akhirnya dengan permasalahan, tiba-tiba ibunya datang pengen mengunjungi. Akhirnya mereka terjebak di rumah itu dengan ibunya, padahal mereka udah mau pisah karena udah ketangkep basah si laki-lakinya main dengan wanita lain. Nah, disitulah ceritanya dimulai. Konfliknya. Jadi mereka pengen pisah tapi nggak bisa, harus kelihatan akur di depan ibunya. Si Ibu Marini jadi Sriwedari kan gitu namanya kan. Nah, di situ kita ngelihat bahwa sebenarnya gimana ya, awkward gitu ya. Ya ini kita udah mulai masuk ke jalinan ceritanya gitu kan. Awkward gitu, dimana biasa lah ya, egonya masih kuat, terus tapi mereka tetap mau kelihatan sempurna di depan orang tuanya. Khususnya kan di sini ibunya tunggal kan, yang kelihatan bahwa
ayo dong kapan dong Pak punya anak kok mama umurnya udah nggak lama lagi. Aduh, kayak konflik yang cukup relate sebenarnya kan Indonesia banget lah. Tapi ternyata dua tokoh utama kita ini punya rahasia masing-masing. Nah di sininya ini yang jadi belok gitu menurut saya jadinya apa? Jadinya pas ke mulai ke tengah ke belakang. Nah iya, jadi sebenarnya building dari depan ke tengah tuh cukup menarik kayak gitu. Apa nih gitu ya. Khususnya kan ya kalian tau lah acting Gading Martin juga kan nggak sembarangan kan, dia mah kan dia udah dapat Piala Citra gitu. Bisa kan. Bisa dibilang di dalam film ini yang paling mencuri perhatian actingnya dia sih. Iya. Maksudnya benar-benar bobotnya kuat di sini kan dia bisa mengimbangi Marini gitu kan, dan ya yang lainnya pasti junior semua lah. Dan di sini ada ya tipikal Imam Darto lah. Kalau di Pretty Boys si Onadeo kan yang bagian bercandanya, di sini yang bercandanya si Tinggal Pangabean lah. Jadi si membantu rumah tangganya ART-nya itu si Yani gitu. Nah di sini tuh, nah itu muatan yang tadi kita bilang masalah keluarga serius, jadinya dibawa ke belakangnya jadi agak bercanda itu menurut. Jadi agak jadi kabur. Apa ya? Kabur ya. Jadi blur ya. Jadi blur gitu. Dan gimana ya? Saya kurang ngerti sih maksud dan tujuan Dr. Tompi. Jadi filmnya kayak judulnya selesai, iya ngerti saya maknanya. Makna tersirat dari judulnya itu. Tapi kok film selesainya kayak gitu. Anjing bagus. Bagus. Iya kan? Jadi apa? Ada sebuah konklusinya yang padahal ya kita bahas lagi tekniknya lah. Ya asal musiknya bagus. Terus sinematografi bagus. Dan di karya-karyanya Tompi sebelumnya baik fotografi maupun sinematografi gue perhatiin tuh dia punya kualitas nggak main-main juga gitu. Jadi cukup mumpuni lah. Dan di situ kalian bisa lihat juga sajian visualnya oke gitu. Oke, jadi dia mainin apa kayak ada ya ini mah simbologi, jadi yang suaminya di ruangan sebelah ini, si istrinya di ruangan sebelah ini, tapi dia ngeliatnya dari tengah-tengah gitu kan, dengan terpisah pemikiran. Udah, aduh gimana ya, mau bandingin sama filmnya WKW tapi kejauhan, tapi maksudnya nanti kita bisa tampilin lah gambarnya kayak gimana lah. Apa sebenarnya sudah sering digunakan tipikal DOP di luar tuh di luar kayak gitu. Nah, berarti kan maksudnya secara production value-nya serius gitu. Serius ya? Betul. Nah, ini menurut saya yang jadi nitpicknya kita lah ya, dari eksekusi ceritanya sih menurut kami. Jadi bukannya kami nggak suka penulisannya Imam Darto ya, cuman apa ya kalau ini itu udah bercandaan stok segitu, ngerti gak sih gimana ya? Iya kayak ini salah satu contoh jokesnya ya, kayak nyanyiin satu lagu terus oh itu lagunya Glenn ya? Bukan, tuh lagunya Tompi. Oh udah ganti ya? Itu klasik banget. Jadi kayak apa ya, selain tadi ada promosi terselubung gitu kan, tapi aduh ya kita jadi gitu aja. Iya. Jadi kayak gitu dong. Dan padahal masalah yang dibalut di dalamnya tuh serius. Iya, kan, jadi kan kita kayak ke distract sama hal yang kurang penting sebenarnya. Mungkin maksud tujuannya itu twistnya tuh di situ kali ya mungkin. Jadi mungkin bangsat. Jadi mungkin ya selesainya tuh ya udah selesai di tengah, belakangan udah film komedi mungkin itu. Kalau ternyata muslim nggak boleh nyebut. Nggak boleh ngambil trademark orang. Nggak boleh. Nah jadi sini jadi bisa dibilang, aduh kenapa sih? Dan teman-teman kalau Pretty Boys dapat konklusi yang memuaskan, endingnya yang pas, untuk selesainya mohon maaf kok gitu ya. Kita nggak mau masuk ke ranah-ranah lagi rame di Twitter dibahas ya. Iya kan ada ngebahas masalah seksis ya. Seksis maupun mental illness ya. Jadi kita akan enggak lah, karena kita bener-bener dari pure sudut pandang penikmat film ya. Jadi kita dari emang aspek-aspek film lah gitu. Kami nggak ada motivasi terselubung gitu kan. Jadi kita cuma ngeliat dari aspek film. Menurut kami sih bukan soal itunya sih. Ya kayak kalau istilahnya kalau mobil melaju kencang lagi bagus, tiba-tiba rem mendadak film ini tuh gitu. Nah rasanya kayak gitu. Rasanya kayak gitu. Jadi dan twistnya jadi terasa nggak ngangkat ya Gia. Jadi kerasa nggak ngangkat, walaupun sebenarnya para pemerannya sudah menampilkan penampilan yang terbaiknya menurut saya gitu ya. Di akhir khususnya ya, apa dari tengah, makanya dari tadi kita selalu highlight dari tengah ke akhir ya Gia. Apalagi di akhir tuh berasa banget apa ya, itu direm mendadak banget ya. Iya kayak gitu. Ada rem emergency rem gitu, pokoknya durasi. Nah gitu jadi. Secara durasi juga nggak terlalu lama ya. Nggak lama. Sejam lebih ya. Sejam 22 menit lah gitu.
Jadi bisa dibilang tontonan ringan sebenarnya. Iya. Ya kalau kalian mau cari tontonan ringan, mau lihat Anya sama Ariel Tatum, ya nggak salah juga. Nggak salah juga. Silahkan buat tontonan, siapa tuh udah bosan sama Cuman Netflix. mungkin pesannya kami lower your expectation. Iya. Mungkin dari pengalaman kami berdua bisa dibilang tadi secara sepakat mufakat ngomongnya kan kayak gitu kan. Dan kita agak ketinggian ekspektasinya. Ketinggian ekspektasinya ya film yang cute lah, ringan gitu ya. Ringan. Jangan berekspektasi apa tapi dukunglah, saya bisa dibilang streamingnya channelnya karyanya untuk karya anak bangsa gitu. Kalau boleh nih, kalau boleh nilai. Masalahnya yang di reviewnya kali kita ngasih nilai. Iya, udah bodo amat. Ya. Ngasih nilai berapa Gi? Harus secara overall atau kita overall. Kayak kali kan kita overall. Bahaya. Gini aja nih gini. Dari teknisnya 8 lah ya. Jangan teknis keseluruhan. Enggak, nih biar teman-teman inilah bisa mengukur ya. Jadi dari para pemerannya 7 lah saya kasih ya. Nah ini untuk eksekusi ceritanya semua faktor ada ya. Jadi dari penulis, dari sutradara, mungkin asisten saudara, eksekusi ceritanya saya kasih 4. Oke, nggak apa-apa ya. Ya kan, jadi, orang boleh nilai ya. Jadi kalau di rata-rata tuh di rata-rata sama aja anjing. Ya kan dia kasih tahu. Iya. Jadi 19 dibagi 3 itu jadi kurang lebih 6,7. Iya, persis sama di kepala gua. 67 68. 6 ya. Jadi sepakat gua juga. Segitulah. Jadi kalau bisa dibilang ya kalau di kuliahan mah C plus. Nah, C plus. Ya nggak ngulang lagi. Nggak ngulang ya. Kuliahnya nggak ngulang. Lulus segitulah. Lulus ya. Ya kurang lebih seperti itu lah teman-teman ya. Kita cuma mau bahas itu aja Gigi. Iya. Apa ada lagi nggak? Nggak ada sih. Ya kurang lebih. Ya, kita nggak pengen ngasih sedikit bayangan. Dan kita juga nggak mau terlalu banyak spoiler juga ya. Takutnya tambah mengambil kesenangan teman-teman. Kan bagi kita kesedihan, bagi teman bisa aja kesenangan gitu kan. Dan itu silahkan ditonton sendiri disimpul karena banyak juga yang berpendapat juga bagus 9 dari 10 juga ada. Iya tidak gitu. tahu. Ya kan balik lagi ya selera. Kebetulan ini frekuensi kita lagi sama gitu kan ya. Iya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, ya jangan lupa subscribe ya. Komen kalau mau diskusi di bawah pendapat lain nggak apa-apa. Selama disampaikan dengan cara-cara yang elegan. Iya. Kita diskusi aja santai. Jangan nafsu. Jangan nafsu. Ya, santai aja. Jangan lupa subscribe. Oke, komen, like, share semuanya. ke teman-teman. Share teman-teman. Siapa tahu ada yang membutuhkan informasi tentang film selesai. Selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.